Halo. Horas mari saluhutna kamanami-anami doa kadungan naina holongan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Rabu 5 Februari 2025 diambil dari Mazmur pasal 6 ayat kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Di kata Batak didok, ali jahuba unang uhumiyau di bagasan rimasmu, jala unang ajariyau di bagasan parpiarni murukmu. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering bertanya dalam kehidupan kita, mengapa orang yang takut akan Tuhan, yang rajin beribadah, rajin pertangyangan, sering berdoa, dekat dengan Tuhan, tidak pernah cakap kotor, tidak pernah cakap sombong, baiklah, sering sekali jatuh dalam berbagai pencobaan dan tantangan dalam kehidupannya. Bahkan bisa saja mengalami penyakit yang parah, bahkan mengalami kehilangan pekerjaan. Padahal orang yang sana, yang jauh dari Tuhan itu sepertinya enteng-enteng aja, nggak ada masalah dalam kehidupannya. Renungan harian hari ini mau mengajarkan kepada kita semua orang mengalami berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam kehidupannya, baik yang dekat dengan Tuhan, bahkan yang tidak dekat dengan Tuhan sekalipun. Kalaupun dalam orang yang dekat dengan Tuhan, yang dikasihinya, itu harus terkena, harus mengalami berbagai macam penderitaan, persoalan kehidupan, tantangan dan cobaan, bahkan sakit penyakit, bahkan harus kehilangan apa yang menjadi miliknya. Itu adalah sebuah bagian untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Dalam hal ini, Daud, bagaimana dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dia tahu bahwa dia punya kekurangan, dia punya dosa. Kalau kita bisa baca nanti dari ayat selanjutnya, ayat 3 sampai ayat 6, ayat 7, kita akan lihat bagaimana dia mengatakan dia betul-betul merana, dia betul-betul mengalami penyakit, dia dikejar-kejar oleh para musuhnya, dan dia akui itu karena dosanya, karena kesalahannya, karena perbuatannya. Maka dia mengatakan, dia mohon ampun dan belas kasihan. Dia katakan, jangan menghukum aku dalam kemarahanmu, jangan menghajar aku dalam murka-Mu. Dia tabata do utebo unang ajeriau di bagai separpiar ni muruk. Jadi itu yang menjadi sebuah peringatan kepada Daud dan kepada kita semuanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan ini, berbagai pergumulan yang silih berganti, baik orang saleh, orang fasik pun, semua mengalami pergumulan, baik karena dosanya, ataupun baik karena Tuhan izinkan itu untuk menambah iman, memperkuat iman. Tapi kita mau belajar, kita diajari untuk memohon doa pengasihan dari Allah, memohon doa ampun kepada Tuhan. Marilah, kalau kita mengalami berbagai pergumulan, baik itu bergumul ataupun tidak sama sekali, teruslah kita mohon ampun. Karena mungkin kita bisa melakukan berbagai dosa setiap hari dalam kondisi yang sadar ataupun tidak sadar. Tapi dari renungan hari-hari kita diajak untuk memohon ampun kepada Tuhan atas segala apapun yang telah kita perbuat. Kita sadari, tidak sadari, dosa yang lampau dengan dosa yang sekarang, ataupun apa yang akan kita lakukan, ataupun yang kemudian pernah kita rencanakan. Agar kemudian, kalaupun kita mengalami berbagai pergumulan, baik yang berat ataupun yang ringan, kita mau diajak untuk tetap berpaut kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Sesulit apapun pergumulan kehidupan kita, tetaplah setia. Datang kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh lebih dari tenaga kita. Dia senantiasa mengetahui kita lebih dari kita sendiri, mengetahui kemampuan kita. Selamat bergumul Manginang, saudara terkasih. Selamat memohon pengampunan dosa, dan selamat untuk tetap setia kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa banyak dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan
setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, bahkan dosa kami yang pernah kami rencanakan, yang sedang kami rencanakan, ataupun dosa masa lalu kami. Kalaupun kami harus bergumul Tuhan, mengalami berbagai tantangan, rintangan, ancaman, ajar kami Tuhan memohon ampun kepadamu jikalau ada kesalahan kami, dan terus setia kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang mengajari kami, untuk menguatkan kami melewati segala pergumulan itu, melewati segala sakit penyakit, melewati segala tantangan kehidupan ini. Dan Engkaulah senantiasa menguatkan kami, memegang kami, menggendong kami, agar kami mampu melewati semuanya. Ajari kami juga Tuhan, untuk tidak lagi terus hidup dalam dosa, kesalahan, menganggap bahwa kehidupan ini bisa untuk dipermainkan. Ajar kami melalui renungan hari-hari ini, untuk bertransformasi, berubah, mengingat bahwa kehidupan yang sementara ini Tuhan siapkan untuk terus melakukan hal-hal baik selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, dan para hadirin dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap doa, harapan, cita-cita yang disampaikan oleh para jemaat-Mu dan para hadirin-Mu, Engkau senantiasa menguatkan. Berkati para jemaat-Mu, dari yang terkecil, para anak-anak, sampai pada orang tua kami yang sudah lansia. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta.